Tahapan yang keenam adalah laporan keuangan. Seberapa penting laporan keuangan? Tentu sangat penting. Karena financing atau keuangan ini salah satu pilar paling penting dalam bisnis. Karena laporan keuangan ini bukan hanya sekedar catatan, tapi GPS keuntungan pada bisnis teman-teman atau bisnis pecel lele ini. Laporan keuangan ini yang akan memberitahukan apakah bisnis pecel lele ini atau bisnis teman-teman ini pada kondisi sehat, berpotensi untuk ekspansi, atau jangan-jangan perlu efisiensi. Pertanyaannya, kenapa harus punya laporan keuangan? Ya tentu, agar tahu bisnis ini punya untung, atau ternyata hanya cuma muter uang saja. Juga agar bisa menentukan harga jual dengan benar. Karena bisa jadi ketika kita menentukan pricing, pada laporan keuangan ini ternyata kita rugi. Ternyata tidak sesuai. Tapi ketika mempunyai laporan keuangan yang betul, kita akan tahu bagaimana menentukan harga itu ideal. Agar di akhir bulan kita mendapatkan keuntungan. Dan tentunya menjaga sustainability pada bisnisnya teman-teman. Dan juga tentu agar teman-teman tahu pos-pos apa saja sih biaya yang paling boros yang itu untuk evaluasi dan perbaikan. Oh ternyata dalam 1 bulan ini listriknya ini terlalu tinggi. Nah, itu bisa menjadikan improvement pada bisnis. Atau biaya minyak goreng terlalu tinggi, terlalu boros, dan sebagainya. Dan tentu agar siap kapan ingin buka cabang misalnya, atau ingin memiliki atau mempunyai investor, membutuhkan investor untuk ekspansi. Nah, 3 komponen dasar laporan keuangan ini apa saja yang paling fundamental pada bisnis pecel lele ini? Sesederhananya kita perlu mempunyai laporan pencatatan harian. Apa saja pencatatan harian itu? Ya pemasukan, penjualan harian. Ada berapa sih harian? Kalau Pak era sekarang, ini kita bisa memiliki aplikasi POS atau point of sale yang bisa terdata, terekap harian. Atau ketika mungkin kita masih punya budget minimal, bisa kita gunakan manual. Tapi saat ini sudah banyak opsi-opsi point of sale yang murah atau aplikasi POS yang murah. Mungkin sekitar 100.000 per bulan mungkin sangat memungkinkan. Karena itu akan membantu mengontrol laporan keuangan harian pada bisnis pecel lele ini. Yang kedua, pengeluaran. Pengeluaran tentu harus mempunyai catatan. Baik itu pengeluaran belanja, pengeluaran beban rumah tangga, atau pengeluaran-pengeluaran yang lainnya, yang itu harus tercatat agar semua terkontrol. Begitu juga dengan bukti-bukti notanya, yang nantinya itu dijadikan laporan bulanan dan bisa menjadikan evaluasi. Yang selanjutnya tentu setelah mempunyai laporan harian, kita perlu evaluasi mingguan. Dengan apa? Dengan mengevaluasi omset mingguan. Ketika kita sudah mempunyai aplikasi POS tadi, aplikasi point of sales tadi, itu kita bisa dengan mudahnya merekap berapa sih omset mingguan kita. Lalu dari situ kita bisa mengukur berapa laba kotornya, berapa laba bersih, yang akhirnya kita bisa menentukan langkah ke depannya. Oh, ternyata laba kotornya tinggi sekali. Kita bisa memiliki budget marketing yang lebih agar peningkatan penjualan ini lebih tinggi. Oh, ternyata laba kotornya ini kecil sekali karena beban rumah tangga atau beban mungkin listrik atau beban pembelian bahan baku karena ternyata banyak produk yang waste, produk yang expired. Ini terjadi gitu. Akhirnya kita dari situ
bisa menentukan kebijakan. Seperti yang tadi disampaikan bahwa keuangan ini menjadi GPS di bisnis pecel lele ini. Arahnya akan kemana? Dan tentu setelah kita mempunyai laporan mingguan, kita harus memiliki laporan bulanan. Yang itu akan menjadikan patokan pada bulan berikutnya. Menjadi arah bisnis kita akan kemana. Kita akan menentukan potensi-potensi bisnis kita kemana. Apa saja sih komponennya? Seperti rekap omset, lalu beban biaya OPEX atau operasional expenditure, beban-beban operasional, lalu mendapatkan kesimpulan keuntungannya berapa. Nah, setelah mendapatkan keuntungan kan akan tahu keuntungan itu akan kita manfaatkan sebagai apa? Apakah menjadi modal kerja agar lebih optimal, ataukah ternyata kita bisa menambah fasilitas dari keuntungan itu, seperti kita ingin memaksimalkan fasilitas warung yang ada. Nah, itu bisa menggunakan hasil dari laporan bulanan tersebut. Dan laporan keuangan yang selanjutnya adalah analisa atau analisis hasil dari laporan bulanan. Misalnya, dari point of sales itu kita bisa mendapatkan banyak data dari fitur-fiturnya. Misalnya, hari paling rame apa sih? Lalu menu yang paling laku itu apa sih? Gitu. Oh, ternyata hari paling rame itu di hari Minggu. Nah, di hari Minggu itu kita bisa menentukan bagaimana stok produknya mungkin. Oh, ternyata paling sepi itu di hari Selasa. Akhirnya kita bisa memunculkan promosi di hari Selasa, khusus hari Selasa, mengadakan promo agar penjualan hari Selasa itu bisa menyamai hari-hari yang lainnya. Lalu kita juga tentu bisa mendapatkan hasil dari produk yang paling laku. Dari 10 produk, ternyata kita mendapatkan traffic generatornya itu adalah produk ayam. Nah, dari situ bisa jadi kita memunculkan strategi-strategi promosi lainnya. Seperti misalnya ketika beli nasi ayam, tambah 5.000 saja bisa dapat es teler. Padahal harga es telernya 10.000. Tapi secara transaksi atau basket size per transaksi itu bisa meningkatkan omset. Misalnya nasi ayam harga 20.000. Tapi kita mempunyai promo ketika pembelian nasi ayam sekaligus beli es teler hanya nambah 5.000, menjadikan omset per produk atau per transaksinya itu meningkat menjadi 25.000, yang ketika diakumulasi dalam hitungan hari atau bahkan bulanan itu meningkatkan omset. Nah, laporan-laporan ini yang menjadi GPS atau arah teman-teman akan kemana, baik dari sisi marketingnya, baik dari sisi operasionalnya, yang akan memaksimalkan bisnis di pecel lele ini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sedikit gambaran template Excel sederhana aja, kira-kira catatan hariannya itu seperti apa sih, laporan keuangannya, apalagi ketika teman-teman bahkan mempunyai aplikasi point of sales, itu hanya tinggal menarik data. Nah, misalnya seperti pada di atas ini, kita menentukan tanggalnya, lalu menu terjualnya, lalu pemasukannya, lalu pengeluarannya, dan keterangan-keterangannya. Akhirnya dari situ kita mendapatkan kesimpulan, oh pada hari itu dengan pemasukan 1.250.000 dan pengeluaran 650.000, keuntungannya adalah 600.000 pada hari itu. Nah, akhirnya teman-teman akan mempunyai langkah besar untuk mempunyai planning akan seperti apa strategi yang akan dikembangkan dari laporan keuangan harian tersebut. Selanjutnya kita akan menyampaikan cara hitung laba secara sederhana. Ada apa saja sih komponennya? Ada laba kotor dan juga ada laba bersih secara sederhananya. Bagaimana cara menghitungnya?
Laba kotor adalah penjualan atau pemasukan dikurangi harga pokok penjualan atau HPP biasa kita secara familiar menyebutnya. Lalu laba bersihnya bagaimana cara menghitungnya? Laba kotor hasil dari tadi penjualan dikurangi HPP dikurangi biaya operasional. Apa saja sih biaya operasional itu? Ada biaya gaji, lalu ada biaya beban rumah tangga, beban marketing mungkin. Contohnya seperti apa? Contohnya, misalnya penjualan 10 juta, lalu HPP-nya 40% atau 4 juta. Dan biaya operasionalnya ada gaji, listrik, air, gas, itu 3 juta. Artinya 10 juta dikurangi HPP-nya 4 juta, dikurangi biaya operasionalnya 3 juta, keuntungannya atau laba bersihnya itu 3 juta. Nah, dari situ teman-teman bisa menyimpulkan akan kemana bisnisnya ini dikembangkan. Oh, ketika saya mendapatkan keuntungan 3 juta, saya bisa mempunyai budget marketing 500.000 dan uang simpanan mungkin 500.000. Dan kita mengambil keuntungan 2 juta. Karena apa? Ya karena keuangan itu akan menjadi GPS-nya di bisnis ini. Di bisnis pecel lele atau di semua bisnis. Nah, daftar biaya operasional ada apa saja sih? Dan apa saja yang harus dicatat? Sederhananya ada yang paling familiar di bisnis pecel lele atau di bisnis saya itu ada gas, lalu ada LPG, lalu minyak goreng, air, listrik, gaji karyawan, lalu mungkin ada biaya packaging, kemasan, biaya sewa yang kita bebankan tiap bulan. Gimana sih caranya membuat beban biaya sewa? Misalnya kita sewa lokasi 12 juta. Artinya tiap bulannya bebannya ada 1 juta. Nah, 1 juta ini yang kita keluarkan pada laporan keuangan. Untuk apa? Kalau kita biasanya untuk simpanan saving yang nantinya di tahun berikutnya terkumpul uang 12 juta untuk perpanjangan tahun berikutnya. Agar di tahun kedua ini kita tidak kebingungan uangnya dari mana gitu. Lalu juga ada biaya promosi mungkin. Dan juga biaya delivery. Ketika mungkin teman-teman mempunyai keunggulan pada layanan, ketika pemesanan dalam jumlah sekian akan menggratiskan delivery. Nah, itu juga komponen itu dimasukkan dalam biaya operasional. Nah, tips mengontrol keuangan secara sederhana seperti apa sih? Secara sederhana tentu kita kalau sudah berkomitmen untuk menjalankan usaha, itu kita harus memisahkan uang pribadi dengan uang usaha, uang warung. Lalu kita juga bisa menggunakan dua rekening. Dua rekening ini untuk bisnis ya. Jadi ada uang operasional, uang cash flow harian, yang itu untuk biaya operasional harian. Ada juga kita bisa menyimpan rekening cadangan untuk saving. Saving ini untuk apa? Contohnya, tadi ada biaya beban sewa yang dibebankan tiap bulannya. Kita ambil, kita masukkan ke situ. Yang ketika terkumpul di rekening cadangan ini, kita mempunyai uang simpanan untuk sewa berikutnya. Atau teman-teman ingin menyimpan uang THR untuk karyawannya pada bulan Lebaran. Nah, bisa disimpan setiap bulannya. Misalnya menyimpan ketika memiliki 3 karyawan, disimpankan 100.000 tiap karyawannya. Ada 300.000 yang disimpankan di uang cadangan. Atau berdasarkan persentase, ini semua tergantung kebijakan yang dilakukan pada bisnis teman-teman. Dan itu harus agar ke depan itu mempunyai saving dan tidak merasa keberatan ketika mengeluarkan biaya-biaya tersebut. Lalu
wajib laporan mingguan atau bahkan harian ketika memiliki staf kasir. Ketika memiliki staf kasir. Jadi ketika sudah closing itu harus ada laporannya. Sesederhananya melalui apa? Mungkin di WhatsApp group atau langsung laporan ketika sudah punya kepala, melaporkan ke kepala, lalu dari kepalanya melaporkan ke owner, atau ketika belum mempunyai struktur tim, bisa juga langsung direct ke owner. Yang penting ada laporan hariannya, pemasukannya berapa, bisa kita lihat melalui akun POS, karena kami menyarankan untuk menggunakan POS dengan biaya yang saat ini sudah ringan, tapi pengeluaran itu harus dilaporkan. Begitu juga dengan bukti-bukti notanya, agar semua terkontrol, transparan, dan bisa menjadi evaluasi. Nah, laporan itu juga bisa diakumulasi dalam mingguan juga. Ketika sudah mempunyai tim di keuangan misalnya, atau dijalankan sendiri tidak masalah. Agar apa? Agar ada evaluasi. Agar evaluasi untuk perbaikan atau untuk strategi pada hari atau minggu berikutnya. Lalu kita juga mempunyai growth mindset. Apa itu mempunyai mindset untuk berkembang? Sederhananya, kita bikin target omset dan batas biaya, mungkin batas biaya operasional yang itu kita delegasikan kepada tim. Jadi ada briefing. Teman-teman, kita target dalam hari ini omset bisa 5 juta. Bagaimana caranya? Dari tim marketing bisa promosinya lebih aktif. Dari tim lapangan bisa menawarkan produk dengan cara upselling, cross-selling. Lalu kita juga mempunyai batas belanja misalnya, biaya operasional. Karena ternyata kita sudah punya laporan sebelumnya. Oh, batas dengan omset 5 juta itu biaya minyak itu maksimal 1 juta gitu. Agar teman-teman punya kontrol. Nah, yang terakhir tentu kontrolnya dengan rasio keuangan. Seperti apa? Seperti misalnya dalam laporan bulanan itu dibuat prosentase. Misalnya bulan pertama itu omset 10 juta, HPP-nya itu 5 juta. Prosentasenya 50%. Lalu ada di situ biaya gaji, gaji itu 15%. Lalu ada biaya beban operasional lain 10%. Sisanya keuntungan 25%. Nah, rasio ini yang bisa dibandingkan dari bulan ke bulan ke bulan, yang itu bisa menjadi tolak ukur. Oh, berarti rasionya itu keuntungan rata-rata segini. Kalau lebih berarti ada kekeliruan, ada kemungkinan kecurangan, atau mungkin ada kemungkinan produk yang expired. Nah, seperti yang tadi di awal sampaikan, keuangan ini sangat penting. Dan itu akan menjadi GPS-nya teman-teman bagaimana melangkah bisnis ini, bagaimana memiliki strategi ke depan. Nah, sekarang teman-teman mulai checklist laporan keuangannya, atau yang baru akan memulai harus membuat checklist untuk laporan keuangan. Apa saja sih checklist itu? Mungkin kalau dimulai dari sederhana harus membuat catatan harian. Catatan harian kalau ternyata masih sangat berat untuk mengeluarkan biaya POS walaupun hanya 100.000, ya harus ada catatan harian yang rapi. Tapi kami sangat menyarankan untuk menggunakan aplikasi Point of Sales yang saat ini sudah sangat terjangkau. Jadi ada kontrol keuangannya dari hari ke hari. Lalu yang sangat penting itu harus tahu HPP atau harga pokok penjualan per porsi. Misalnya biaya bahan baku ayam itu menggunakan ayam, menggunakan bumbu,
menggunakan sambal, menggunakan nasi, itu biayanya berapa sih? Agar kita juga memudahkan untuk menentukan pricing strateginya gimana, menentukan harganya itu bagaimana. Dan kita juga bisa leluasa menentukan strategi promosi. Oh, ternyata ketika beli 10 itu keuntungannya tinggi. Jadi akan ada diskon ketika beli 10 dan sebagainya. Lalu harus rutin juga rekap omset mingguan dan bulanan. Walaupun sudah menggunakan point of sale, saran saya harus ada evaluasi tiap minggu. Oh, minggu pertama ini omset 50 juta, minggu kedua 60 juta. Kira-kira apa ya kendalanya kok misalnya turun, atau oh apa ya yang menyebabkan naik. Nah, itu yang akan membantu teman-teman untuk melangkah dalam strategic plan-nya. Yang terakhir, teman-teman juga harus memiliki target omset dan juga bisa profit minimal. Agar apa? Agar bisa mempunyai bisnis plan. Minimal 1 bulan ke depan itu akan seperti apa? Atau 3 bulan, 1 tahun, hingga 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Misalnya dalam waktu 1 bulan, saya harus mempunyai target omset 100 juta. Dan di bulan kedua, bulan ketiga minimal naik 5%. Lalu kita juga mempunyai target minimal profit itu di angka 20%. Cara ceknya melalui rasio keuangan tadi. Jadi mengontrol beban-beban pengeluarannya. Ketika profit ini di angka 20%, kita tentu akan mempunyai dana yang lebih leluasa untuk pengembangan misalnya, untuk strategi marketing mungkin, atau bahkan untuk hiring tim yang lebih profesional. Saat ini keuntungan sudah 20 juta dengan omset 100 juta dari 20%. Kita bisa hiring atau rekrut tim di head kitchen misalnya. Akhirnya kita mulai mengurangi hal-hal teknis dan kita lebih memikirkan strategis. Yang itu ternyata ketika kita meng-hiring orang, itu secara bisnis kita bisa lebih melesat lagi karena owner bisa lebih memikirkan hal-hal strategis lain, misalnya pengembangan menu atau strategi ekspansi atau strategi pendapatan lain seperti catering dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki laporan harian, mingguan, atau bahkan bulanan, itu juga harus memikirkan bagaimana manajemen resikonya. Apa saja potensi kecurangan atau bahkan penggelapan. Contohnya seperti apa? Karyawan markup pembelian bahan baku yang dilakukan oleh tim kasir, atau tim dapur, yang itu merugikan kita sebagai owner, mengurangi keuntungan, lalu juga kasus mungkin menyembunyikan penjualan yang harusnya ada omset penjualan secara tunai angka 100.000 tapi tidak dimasukkan ke dalam point of sales yang dilakukan oleh kasir, dan omsetnya ternyata tampak kecil karena uang itu hilang. Lalu juga potensi bahan baku digunakan secara pribadi oleh karyawan. Misalnya ayam dibawa pulang secara rutin. Akhirnya kita stok seolah-olah habis padahal hilang. Biayanya membengkak. Lalu pencurian uang kembalian yang memungkinkan misalnya kembalian 5.000 tapi seolah-olah dibuat lupa, yang memungkinkan merusak reputasi atau mengambil kembalian angka-angka kecil yang dikumpulkan, diakumulasi dalam jumlah besar yang akan merugikan citra bisnis kita, lalu memanipulasi jumlah pesanan. Misalnya customer pesan 3, hanya dicatat 2, lalu 1 disimpan untuk dijual sendiri atau digunakan secara pribadi yang dilakukan oleh karyawan. Tentu ini akan merugikan kita sebagai owner, serta juga memungkinkan kerjasama atau kolusi dengan supplier. Misalnya supplier mengirimkan
ayam di angka sekian, tapi hanya dilaporkan sekian, dan dari situ membuat laporan palsu, ada keuntungan yang dibuat kerjasama, mengurangi takaran mungkin yang akan menurunkan kualitas, dan juga produknya ini tidak konsisten. Nah, dari potensi-potensi itu tentu kita harus menyimpulkan dan mengevaluasi serta mencegah dengan cara manajemen resiko sedetail mungkin. Nah, setelah teman-teman mengetahui potensi-potensi penggelapan, itu harus bagaimana segera memikirkan pencegahannya, manajemen resikonya. Sederhananya, kita akan buat bagaimana quality control atau manajemen resikonya. Yang pertama, pembuatan SOP yang harus detail dari A sampai Z. Bahkan SOP ini mulai SOP bahan baku, SOP nota, SOP apapun itu harus dibuat secara detail. Misalnya tadi penggelapan nota, kita buat SOP ini harus ada nama warung, harus ada nomor, bahkan mungkin foto ketika di warung tersebut atau foto barang agar quality controlnya ini terjaga. Kita juga pisahkan uang harian, omset dari uang kas yang kita berikan mungkin untuk belanja agar ada kontrol-kontrol yang bisa double check. Lalu kita juga bisa lakukan stok opnam, bisa mulai dari harian, mingguan, sampai bulanan. Agar apa? Kita tahu bahan yang terpakai itu berapa dan yang terjual berapa, dan kita bisa kontrol di situ. Oh, ketika ada barang ini berlebih, artinya penyajiannya tidak sesuai SOP dan memungkinkan konsistensi rasa itu berkurang. Oh, ternyata ada bahan yang kurang. Ada potensi barang ini mungkin expired, ada potensi barang ini dicuri, dan sebagainya. Lalu kita juga bisa pasang CCTV ya, CCTV di area-area yang mungkin berpotensi untuk adanya penggelapan, mungkin di kasir, atau di area dapur, atau di area gudang. Dan yang terakhir tentu kita juga bisa membuat reward mungkin kepada karyawan yang jujur dengan sistem laporan. Ketika mungkin melihat cek rasionya ini baik, selalu positif, kita bisa memberikan reward kepada pegawai kita agar mereka juga semangat untuk bekerja. Bisnis tanpa catatan keuangan itu ibarat jualan dalam gelap. Rame tapi nggak tahu uangnya kemana. Karena seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa bisnis ini akan menjadi GPS-nya di bisnis teman-teman, di bisnis pecel lele, di bisnis penyetan, yang kita akan mempunyai arah, akan kemana strateginya, akan mempunyai bisnis plan seperti apa. Jadi keuangan ini menjadi salah satu faktor pilar penting dalam bisnis.